Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, sebanyak ratusan rumah terdampak akibat saluran pipa PDAM Tirtawening bocor di Jalan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 5 Mei kemarin. Beginilah kondisi pemukiman warga yang mengalami dampak akibat diterjang air PDAM Tirtawening yang bocor Rabu kemarin di Jalan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak warga berjibaku membersihkan sisa lumpur di sepanjang jalan dan hunian mereka. Warga yang menjadi korban belum sempat mengevakuasi barang berharganya yang terendam karena air cepat membesar dan membanjiri lokasi. 2 rumah diantaranya hancur akibat kebocoran pipa PDAM tersebut. Akibat kejadian tersebut, banyak ratusan rumah yang terdampak. Warga pun berharap ada ganti rugi dari pemerintah atau pihak terkait. Alhamdulillah saya belum ada yang diselamatkan, cuma baju satu ini aja. Yang kemarin anak buah pas ini juga bilang, ini mau biarin aja nanti kami yang akan mengurusnya, dan saya nggak berani apa-apa, nanti angkat sama dia gitu. Ya ini menurut keterangan dari Pak Sony sendiri ya, Dirut yang kemarin bilang akan dibenahi kembali, akan disesuaikan yang ada kerugiannya mau sedikit diganti katanya. Selain banyaknya rumah warga yang terdampak, Kirmir di bataran Sungai Cibangkong mengalami jebol akibat derasnya air. Hingga hari ini masih terpasang garis polisi. Warga mengaku trauma dan berharap ada kompensasi ganti rugi akibat saluran pipa PDAM yang bocor. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. PKL Alun-Alun Bandung yang direlokasi ke parkiran basement Masjid Raya Bandung mengeluhkan sepinya pembeli. Sebagian dari mereka memilih meninggalkan lapak dagangannya dan berhenti berdagang. Tampak lapak-lapak pedagang di basement alun-alun Kota Bandung ditutup pemiliknya karena minimnya pembeli dan mengakibatkan para pedagang mengalami gulung tikar. Akhirnya mereka memilih menutup lapak dagangannya. Menurut para pedagang, relokasi tersebut tidak memperhatikan aspek kepentingan para pedagang. Pasalnya, lokasi relokasi sulit dijangkau oleh pembeli. Sejak direlokasi, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 95% dari sebelumnya. Ibu Erni contohnya, salah satu pedagang di basement alun-alun mengaku, para pedagang di tempat tersebut sudah sebulan lamanya memilih berhenti berjualan karena tidak ada pembeli dan terus mengalami kerugian. Sekarang mah parah, bukan salah, bukan yang untuk ini kan tuh banyak yang nggak jualan, kan perlu modal. Ini kan diperbaiki gini kan bukannya ada kemajuan, malah menurun drastis. Emang sesepi-sepinya dulu pasti ada. Kalau ini dibenerin, jangan pada ini balik sana. Ini balik ke sini kan yang banyak yang jalan sebelah sana. Tak jauh berbeda dari PKL basement alun-alun, hal serupa dialami oleh pedagang kaki lima di wilayah dalam kaum. Semenjak dilarang berjualan di area dalam kaum, mereka terus mengalami kerugian karena tidak adanya pembeli di tempat mereka berjualan saat ini. Ini aja sih, ingin ada ini angin aja lah gitu. Gimana tuh apa? Bisa gimana ke depan? Cuma tempatnya mah meter kalau nggak salah mah. Kendati begitu, para pedagang mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah dan tidak akan berjualan di area yang dilarang. Tetapi mereka berharap agar pemangku kebijakan di Kota Bandung lebih memperhatikan nasib mereka dengan merelokasi mereka ke tempat yang lebih strategis serta mudah dijangkau oleh pembeli. Seperti diketahui, total ada sekitar 400 pedagang di parkiran basement Masjid Raya Bandung yang merupakan pedagang kaki lima di area alun-alun. Pedagang di parkiran basement alun-alun merupakan pedagang kaki lima di wilayah alun-alun dan sekitarnya yang direlokasi oleh pemerintah Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Seniman tari yang menamakan diri mereka Mata Holong Official menggelar aksi berupa street performance dalam rangka peringati hari lahir Bung Karno ke-123 tahun.
tampak 3 orang seniman tengah menari di area Palestina Walk, Jalan Asia Afrika, Bandung. Selain menari, mereka juga membawa foto Bung Karno dan juga poster-poster dukungan bagi Palestina. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari lahir Insinyur Soekarno ke-123 tahun. Seniman tari Bandung yang mengatasnamakan Mata Holang Official mengadakan kegiatan bertajuk Soekarno's Message. Aksi berupa street performance yang menari selama 4 jam tersebut dilaksanakan di Monumen Palestine Walk di Jalan Asia Afrika, Bandung. Dilakukan oleh 3 orang penari yaitu Gatot Gunawan, Angeline, dan Kristi Maharani Dewi. Koordinator aksi Gatot Gunawan mengatakan, pada aksinya kali ini mengangkat isu konflik Palestina-Israel yang tak kunjung berakhir. Dalam tarinya, Mata Holang menggambarkan sejarah panjang dukungan Bung Karno terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Sementara itu, Angeline Azhar, salah satu penari yang terlibat dalam aksi ini mengatakan bahwa dukungan ini tak sekedar agitasi dan propaganda, namun dilakukan dalam tindakan nyata yang dilakukan Bung Karno sejak awal kemerdekaan. Dan hal tersebut harus terus kita suarakan sebagai generasi penerus bangsa ini. Kegiatan hari ini kan dilaksanakan dalam rangka peringatan bulan Bung Karno, menyambut hari lahir Bung Karno yang ke-123 tahun besok, tepatnya 6 Juni. Nah, tema yang diambil dari peringatan Bung Karno tahun ini adalah tentang keprihatinan kami tentang kondisi di Palestina yang sampai sekarang belum kunjung berakhir. Jadi bagaimana dulu Bung Karno memberi dukungan penuh kepada Palestina dalam bentuk di bidang apapun, baik di dunia politik, diplomasi, sampai dunia olahraga. Bung Karno support terus Palestina dan ini menjadi spirit kami untuk terus membangkitkan semangat di antara generasi muda tentang Palestina ini. Dengan kegiatan menari 4 jam tersebut, mereka berharap rakyat Indonesia terus mendukung upaya kemerdekaan Palestina dan tetap menyuarakan kegelisahan tentang masalah yang terjadi di Palestina. Seperti yang dikatakan Bung Karno, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Mantan Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI Deddy Mulyadi menyambangi kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat untuk bersilaturahmi sebelum Pilkada Jabar 2024. Didampingi sejumlah kader Partai Gerindra, mantan Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI Deddy Mulyadi menyambangi kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat di kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu siang. Kedatangan pria yang akrab disapa Kang Demul ini disambut baik Ketua DPD Partai Demokrat, Anton Sukartono Surato, dan sejumlah kader dan simpatisan Partai Demokrat Jawa Barat. Kang Demul mengatakan kedatangan dirinya ke Demokrat Jabar ini secara pribadi dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra. Deddy menambahkan meski dirinya berniat maju di Pilgub Jabar 2024, namun dirinya belum sampai ke aspek formal pendaftaran atau istilah Sundanya kedatangannya hari ini dalam rangka anjang-anjangan sebelum Pilkada Jabar 2024. DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat. Dan kata orang Sunda ini anjang-anjangan, bagaimana kita membangun komunikasi dengan baik secara personal ya, sebelum menggunakan institusi partai. Nggak ada kunci mengunci koalisi, kan seluruhnya nanti kita menunggu apa yang akan menjadi keputusan Kim ya. Tugas kita hari ini adalah membangun komunikasi satu, komunikasi sesama partai. Yang kedua, komunikasi dengan masyarakat luas, dan itu sering lakukan tiap hari. Komunikasi dengan tokoh masyarakat, dan itu akan saya terus lakukan. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Surato menyambut baik kedatangan Deddy Mulyadi ini dan semakin membuka peluang adanya koalisi besar di Pilgub Jabar 2024. Kita suratnya katanya anjang-anjang kan, kata kenal sama kata sayang. Ya kita juga kemarin udah surat minta Kang RK juga, sekarang Demo ya mangga aja. Siapapun yang mau memberikan kontribusi yang terbaik untuk Jawa Barat, kita tentu akan silaturahmi. Nah, Nemo ini sahabat saya, beliau adalah mantan pimpinan Komisi 4, sama-sama kami di DPR RI. Saya tahu kinerja beliau sangat luar biasa.
Ya kita doakannya sama-sama, insya Allah beliau Kang Demul mendapat rekomendasi. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat silaturahmi antara Partai Gerindra dan Demokrat, sehingga bisa dijadikan politik di Jawa Barat lebih terbuka dan melahirkan produk berkualitas bagi masyarakat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Berita Inspira melaporkan. Pemirsa, informasi seputar Hari Lingkungan Sedunia 2024 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.